Apa jadinya jika Jackie Chan bekerja sama dengan John Cena? Nah, film kali ini bakal lebih seru pastinya. Baiklah, pasukan adu mekanik. Kali ini kita akan membahas sebuah film genre action yang berjudul Hidden Strike. Film ini rilis pada tahun 2023. Menceritakan tentang kasut dan tentara bayaran bekerja sama untuk menangkap perampok. Perampok tersebut telah mencuri jutaan minyak menjadikan tambang langsung. Sebelum saya ke alur ceritanya, alangkah baik kalian dukung channel ini terlebih dahulu dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Lepas koplin dan gaskan. Film diawali dengan sebuah perjalanan tentara Tiongkok yang akan melakukan evakuasi warga di kilang minyak milik perusahaan Yotim Oil yang berada di Baghdad, Irak. Bisa kita lihat sebelumnya kilang minyak tersebut mendapatkan serangan mendadak. Namun kita belum mengetahui alasan mereka melakukan serangan tersebut. Sesampainya di sana, seorang pemimpin bernama Lu Feng langsung disambut sama kepala Yotim Oil yaitu Profesor Sheng. Ia pun akan menuntun Feng ke warga yang akan dievakuasi. Di sisi lain, seorang pemain Smackdown gagah perkasa bernama Chris. Ia tahu dia John Cena, tapi di sini dia harus menjadi Chris sama sutradara. Lanjut, lalu datang sang adik Chris bernama Henry. Henry ini juga merupakan tentara bayaran. Henry pun menunjukkan hasil uang yang ia curi. Henry pun mengajak kakaknya itu untuk ikut dengannya. Maka Chris juga akan mendapatkan uang yang banyak untuk desanya. Chris pun menolaknya karena ia tidak ingin masuk neraka. Chris ini menetap di sebuah desa anak yatim. Desa tersebut sekarang dalam kondisi krisis air. Lalu Owen pun mulai mengecek sumber air. Ia pun mengatakan jika pipa yang mereka gunakan sudah rusak. Owen pun mengatakan bahwa mereka membutuhkan uang $100.000 untuk memperbaiki kelancaran air di desa mereka. Hal itu pun membuat warga desa bingung. $100.000 bukan uang yang sedikit. Chris pun mulai mempertimbangkan tawaran pekerjaan yang diajak oleh adiknya Henry. Pada malam harinya, Chris dihampiri oleh sosok ibu-ibu di sana yang bernama Soraya. Soraya di sini mengeluh dengan kehidupan yang begitu keras. Chris pun sangat tidak tega melihat desa tersebut miskin air. Oleh karena itu ia pun menerima tawaran misi dari adiknya Henry. Di pagi harinya, Feng dan pasukan mulai mengumpulkan warga di kilang minyak. Mereka pun akan mengangkut semua warga menggunakan 11 bus. Di saat itu pula, Feng tanpa sengaja bertemu dengan putri tercintanya bernama Mai. Mai sekarang bekerja di kilang minyak sebagai peneliti. Di perjalanan, Mai pun mengatakan bahwa ia sangat kecewa sama ayahnya itu. Ia pun mengatakan ayahnya terlalu mementingkan misinya daripada keluarga. Akan tetapi Feng sangat menyayangi keluarganya itu. Namun karena misi negara, ia pun harus terpaksa menjalankannya. Mereka pun harus melewati jalan maut. Di sini sebelumnya terjadi perang sipil. Mereka pun melewati jalan tersebut karena tidak ada jalan pintas lain. Setelah melewati jalan maut, mereka pun bingung dengan padang pasir yang berada di depan mereka. Sedangkan hari ini mereka duga tidak ada badai pasir. Lalu sinyal mereka mulai hilang saat masuk ke badai pasir. Mobil asing pun masuk untuk menyerang mereka. Yang berada di mobil asing adalah Chris dan Henry. Mereka juga bersama tentara bayaran. Mereka berencana menculik beberapa orang yang berada di bus. Chris dan tentara bayaran langsung menyabotase bus nomor 11 dan 8. Mereka pun adu mekanik di dalam bus. Untung saja anggota wanita selamat dari serangan. Chris pun yang berhasil mengambil kendali, ia pun membawa pergi bus tersebut.
Di sini Feng belum mengetahui kalau dua bus sudah berhasil dibajak Chris. Lalu Feng pun keluar karena menyadari ada yang tidak beres. Ia pun menduga badai pasir tersebut adalah buatan. Setelah itu Feng pun memutuskan untuk mencari bus yang hilang menggunakan helikopter. Mai pun yang ingin warganya selamat, ia pun meminta ikut bersama ayahnya. Betapa kagetnya mereka. Rupanya dugaan Feng benar. Mereka membuat badai pasir menggunakan mesin jet. Di sisi lain, Chris dan Henry sedang memindahkan 4 sandera ke dalam mobil mereka. Di sini Chris heran karena yang mereka sandera bukan orang jahat. Henry pun menyuruh Chris untuk melakukan tugasnya saja. Saat mereka pergi, tanpa sengaja pasukan Feng menemukan mereka. Shen Wei langsung menembak salah satu mobil anggota Chris sampai meledak. Chris yang marah menghentikan mobil untuk menembaki Shen Wei secara terus-menerus. Lalu mereka pun berhasil menjatuhkan Shen Wei ke arah pergunungan. Sedangkan Feng, ia pun menemukan bus nomor 11 di sana. Lalu ia pun melihat penumpang selamat. Namun ia pun bingung dengan 4 penumpang yang berhasil diculik. Feng pun memutuskan untuk terus mencari ke arah pergunungan. Tidak lama kemudian, Chris dan Henry sudah berada di tempat kediaman orang yang telah menyewakan mereka. Betapa kagetnya Chris. Rupanya orang yang menyewakannya adalah temannya sendiri. Di sini Owen menjelaskan bahwa dirinya sudah lama menjual senjata tanpa sepengetahuan Chris. Chris pun yang penasaran langsung bertanya kenapa ia menculik 4 orang yang tidak bersalah. Owen pun menjawab bahwa ia ingin mencuri kilang minyak dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Rupanya salah satu sandera adalah Dr. Sheng. Ia pun salah satu kunci yang bisa menyalurkan minyak ke kapal pembeli. Mengetahui kelicikan Owen, Chris pun memutuskan untuk pergi dari sana. Ia pun mengajak adiknya untuk ikut bersama. Akan tetapi Henry tidak mau karena belum dibayar sama Owen. Aneh sekali, Henry dan beberapa anak buahnya malah ditembak sama Owen. Akan tetapi Knock dan Morgan berpihak sama Owen. Dan rupanya mereka telah berpihak sama Owen dari sejak awal. Lalu Feng tanpa sengaja menemukan Chris yang sedang pergi ke desa. Feng pun akan mengikuti Chris. Di sini Feng bertanya di mana orang-orangnya. Chris pun tidak memberitahu Feng terhadap apa yang telah ia lakukan tadinya. Feng pun membiarkan Chris. Setelah itu Chris akan ke markas untuk mengambil uang hasil kerjanya tadi. Dengan diam-diam, Feng pun membuntuti Chris. Setibanya di sana, Chris pun sangat heran dengan suasana yang sangat sunyi. Betapa kagetnya Chris. Ia pun melihat jasad adiknya sudah terpapar di sana. Lalu Feng sudah berada di sana. Chris yang tidak tahu apa-apa, ia pun memutuskan untuk adu mekanik dengan Feng. Dengan tenaga yang kuat membuat Feng kewalahan. Akan tetapi Feng ini sangat lincah dalam adu mekanik. Di pertengahan pertarungan, Chris menuduh Feng yang membunuh adiknya. Feng pun mengatakan bahwa ia hanya ingin mencari warganya dan tidak membunuh siapapun. Tidak lama kemudian, tentara bayaran pun datang. Namun di sini mereka harus pergi karena Feng dan Chris tidak sengaja melepaskan kunci bom. Lalu tentara bayaran pun menembak markas untuk membunuh Feng dan Chris. Di sini Feng dan Chris terpaksa harus bekerja sama untuk bisa selamat melawan mereka. Tidak lama kemudian, tentara bayaran telah berhenti menyerang mereka. Lalu Chris membuat kesepakatan untuk mencari orang-orang Feng dan mereka juga mencari tahu siapa yang membunuh Henry.
私人安保公司。 Di sisi lain, Owen telah membawa Profesor Sheng ke kilang minyak. Di sana Owen meminta kode akses pada Dr. Sheng supaya ia bisa menyalurkan minyak ke dermaga. Tentu saja Profesor Sheng tidak akan memberikannya. Akan tetapi Owen menembak salah satu sandera lain untuk memaksa Profesor Sheng memberitahunya. Pertamanya Cheng masih tidak mau memberikannya. Lalu karena di balik tutupan adalah putranya Cheng, mau tidak mau ia pun harus memberikan kodenya pada Owen. Namun sial sekali, kodenya malah berada pada Mai di dalam tas. Putra pun anak dari Cheng meminta Owen untuk melacak nomor ponsel Mai. Owen pun akan mengirimkan pasukannya untuk mengambil kodenya. Di desa, bisa kita lihat Chris ini pecinta anak yatim. Ia pun selalu membuat anak yatim ini bahagia. Feng pun mulai berpikir jika Chris ini adalah orang baik. Setelah itu mereka pun berdua duduk di luar. Disinilah hal memalukan pun terjadi, di mana Chris mengatakan bahwa Mai adalah wanita yang bisa mengalahkan Indomie. Udah sedap, manis lagi. Feng pun mengatakan bahwa Mai adalah anaknya. Aduh. Tidak lama kemudian, suara anjing menggonggong, di mana hal itu menandakan kalau desa mereka sedang ada penyusup. Oh, rupanya anak buah Owen telah berada di sana. Chris dan Feng langsung menghajar mereka satu persatu. Sial sekali, hampir saja Chris ganti alam dengan sebuah tembakan. Lalu Chris dan Feng telah berhasil dikepung oleh Knock. Lalu para warga desa pun datang untuk membantu. Bukannya mereka takut, Knock malah menantang mereka untuk berperang. Chris yang tidak mau desanya kenapa-napa, ia pun mengambil tas Mai untuk memberikannya begitu saja. Keesokan harinya, Mai pun memberitahu Chris jika tas yang diserahkan tadi malam adalah kode akses minyak. Minyak di dalam yatim mencapai jutaan barer. Karena info yang diberikan Mai, Chris dan Feng pun memutuskan untuk pergi ke sana menghentikan Owen. Mereka pun langsung pergi menggunakan truk jet. Mai pun yang ingin ikut, ia pun mengambil mobil Chris yang berwarna biru untuk menyusul. Di sisi lain, Owen sudah kedatangan kapal yang siap menampung semua minyak. Setelah itu Owen langsung memerintahkan Cheng untuk melakukan tugasnya. Akan tetapi di sini Cheng mengatakan bahwa Owen harus menunggu 24 jam untuk menampung semua minyaknya. Tidak lama kemudian, Chris dan Feng sudah berada di kediaman Owen. Mereka langsung menerobos masuk. Mereka pun langsung menghajar anak buah Owen. Owen pun sendiri memutuskan untuk pergi dari kilang minyak. Sementara Knock mendapatkan tugas untuk menjaga kilang minyak sampai minyak terkuras habis. Setelah itu Feng dan Chris sudah berada di ruang kontrol. Di sini mereka harus berhadapan dengan Knock yang jago soal adu mekanik. Di pertarungan itu, Feng meminta Chris untuk mengejar Owen. Sementara ia akan adu mekanik dengan Knock. Sial sekali, Owen sudah berhasil kabur dengan truk minyak. Lalu datang Mai dengan mobil kesayangan Chris. May? Where's my father? Why are you driving Susie? Feng menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan Knock. Sial sekali, semprotannya malah gak bisa dihentikan. Mereka pun harus adu mekanik dengan banyaknya sabun di sana.
Dengan bela diri yang diajarkan pada diri parkour, Feng pun berhasil mengalahkan Knock. Di sisi lain, Chris dan Mai masih mengejar Owen. Mereka pun mengalami musibah saat terjun ke bawah. Sorry, Susie. Sorry? Sesaat kemudian, Feng pun datang dengan truk jet. Mereka pun langsung lanjut mengejar Owen. Pertamanya mereka bingung karena sudah ketinggalan jauh. Lalu Chris mempunyai sebuah ide, di mana ia mengaktifkan mode jet untuk lebih cepat mengejar Owen. Stop the truck! Chris pun menyuruh Feng menabrak tangki minyak. Hal itu pun membuat truk minyak yang lain meledak. Karena kejadian itu, rekan Owen pun bernama Morgan tewas di sampingnya. Owen pun langsung mengeluarkan Morgan. Ia pun langsung kabur dari sana. Feng dan Chris tidak membiarkannya. Mereka pun lanjut mengejar Owen. Sementara Chris harus menutup tangki supaya tidak terjadi ledakan. Feng pun menabrak mobil Owen dan menyeretkannya ke dalam jurang. Untung saja Feng berhasil mengikat kursi Mai hingga mereka berdua pun berhasil selamat dari kejadian itu. Owen yang berada di atas, ia pun tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke dalam jurang. Owen pun hampir saja membuat Feng dan Mai ganti alam. Syukur saja Feng berhasil melepaskan ikatan pada kursi. Jika tidak, dua-duanya langsung ganti alam. Di sini Feng menduga jika Chris sudah ganti alam, namun tanpa diduga Chris muncul dan ia masih selamat. Lalu mereka pun bingung cara naik ke atas. Feng pun yang cerdas mempunyai sebuah ide dengan bersorak. Aduh, siapa yang dengar sih? Ya udahlah. Di akhir film, warga desa sangat bangga terhadap Chris dan Feng. Mereka sudah berhasil memperbaiki pipa sumur. Hingga sekarang desa anak yatim sudah mempunyai air kembali. Lalu datang anggota Feng mengajaknya untuk melakukan misi baru. Di sini Feng pun mengajak Chris untuk bergabung dan sekarang Chris sudah menjadi anggota Feng. Ya begitulah. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat seru bukan? Ya begitulah. Itulah tadi alur cerita film dari Hidden Strike. Berawal dari musuhan, ujung-ujungnya menjadi sahabat dan akan melakukan misi bareng. Dan sekarang tugas mereka adalah menerbitkan part 2. Tugas saya adalah membahas ceritanya. Dan tugas kalian adalah subscribe. Sudah ya? Sampai jumpa di next video. Bye-bye.